Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran fikih. Untuk pembelajaran ini nanti tentang istinja. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu biar nanti bisa menambah fokus kita ya. Ice breakingnya gini, Bapak kasih clue jika clue-nya adalah hari minum hari. Ya, saya ulangi, clue-nya adalah hari minum hari. Jika Senin minum es teh, Selasa minum cendol, Rabu minum susu, maka minggu minum apa? Senin minum apa tadi? Senin minum es teh, Selasa minum cendol, Rabu minum susu, Minggu minum Ayo Pak Narsa, minum dong Pak Narsa. Minuman yang 6 huruf itu apa? Apa ya? Tuh, apa ya? Enam huruf. Ayo Pak. Minum es kopi. Ya, betul. Jadi yang dimaksud adalah jumlah sesuai dengan harinya itu Pak. Kalau minggu kan 6 huruf, es kopi betul, atau es susu atau yang lain. Ya, mungkin itu saja untuk ice breakingnya. Sebelumnya Bapak mau absen dulu. Si A hadir, Hadir. B hadir, Hadir Pak. C hadir. Hadir Pak. Alhamdulillah bisa hadir semua. Mari kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Semoga nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali materi yang akan saya sampaikan nanti, saya mau mengulas sedikit tentang materi yang kemarin, yaitu fardunya wudhu. Ada yang masih ingat? Yang Nah, wajah, ya. tangan, Fardunya wudhu ya? mulai niat membasuh wajah, Oh iya. tahap kedua tangan, membasuh Kepala juga. sebagian kepala, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, Yang membasuh kaki, dan tertib. Ya, mungkin itu untuk pertemuan kemarin. Selanjutnya langsung saja untuk pertemuan ini adalah tentang istinja. Jadi kita sebagai orang muslim itu sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu menjaga kesucian diri, termasuk ketika kita setelah buang hajat ya, atau kencing atau BAB, itu kan pasti meninggalkan najis di sisa-sisa di farji atau di hasafah kita kan mesti ada. Itu kan perlu disucikan dengan cara
yang namanya adalah istinja itu. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya Bapak akan kasih videonya, monggo bisa disimak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan satu-satunya agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam dapat kita lihat dengan diaturnya segala seluk-beluk kehidupan manusia melalui tuntunan syariat terbaik yang tidak ada pada agama-agama manapun. Sehingga dalam masalah tata cara membersihkan najis setelah buang air kecil dan air besar atau biasa disebut istinja, semua diatur dalam syariat agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Istinja secara bahasa berarti sebuah usaha menghilangkan penyakit. Secara istilah, Habib Ahmad bin Umar Asy-Syaitiri mendefinisikan istinja adalah usaha menghilangkan dari farji, kubul dan dubur benda najis yang dapat melumuri, tidak kering, yang keluar dari farji, baik dengan air ataupun batu. Dari definisi ini, dapat kita pahami bahwa beristinja memiliki beberapa perbedaan dari aktivitas menghilangkan najis secara umum. Perbedaan tersebut adalah bahwa istinja boleh menggunakan air ataupun batu, sedangkan menghilangkan najis hanya boleh menggunakan air saja. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke toilet, lalu beliau memerintahkan aku membawakan 3 buah batu. Aku hanya mendapatkan 2 batu, lalu aku mencari batu yang ketiga. Namun aku tidak mendapatkannya sehingga aku pun mengambil kotoran hewan yang kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan Nabi. Namun beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda, ini najis. Sahih Bukhari nomor 152. Cara membersihkan najis atau cepok dalam Islam terdapat 3 metode. 1. Membersihkan najis hanya dengan menggunakan 3 batu, tisu, kain, kayu, atau benda sejenis yang bisa menghilangkan najis. 2. Membersihkan hanya menggunakan air saja. 3. Membersihkan dengan menggunakan tisu, setelah itu baru menggunakan air. Ketiga cara tersebut sah menurut syara, namun yang paling utama adalah menggunakan tisu terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan air. Perbandingan antara menggunakan tisu saja dengan air saja, maka lebih diutamakan menggunakan air saja meskipun sama-sama sah. Sahabat Muslim, syarat menggunakan tisu untuk membersihkan najis tidak harus dalam kondisi tidak ada air. Walaupun ada air melimpah, menggunakan tisu atau benda sejenis yang bisa mengangkat najis tetap dengan syarat. 1. Najis yang keluar hanya mengotori area kemaluan saja. Apabila najis sudah berpindah ke tempat lain seperti paha, kaki, atau pakaian, cara menghilangkan najis tersebut harus menggunakan air, tidak cukup menggunakan tisu saja. 2. Najis yang keluar tidak boleh bercampur benda lain seperti bedak, percikan air, pasir, dan benda lain yang menempel di tubuh. Apabila najis sudah terkena benda lain yang menempel di tubuh, maka cara menyucikannya hanya bisa menggunakan air. Dengan demikian, tidak sah menyucikan najis dengan menggunakan tisu basah karena tisu basah bercampur dengan air. Nah, sahabat Muslim, di sebagian fasilitas umum seperti kereta api, pesawat, atau di tempat lain, terkadang hanya disediakan tisu saja. Maka dengan penjelasan ini dapat kita ketahui bersuci menggunakan tisu atau benda keras sejenis adalah sah dengan syarat 1. Tisu, batu, kayu, atau benda sejenis yang digunakan untuk bersuci harus terbuat dari material yang suci dan tidak terkontaminasi najis. Tidak boleh beristinja dengan kotoran sapi yang sudah mengeras misalnya. 2. Benda yang digunakan harus berupa benda padat
padat, bukan benda cair atau lembek. Usahakan tidak menggunakan benda yang tidak mudah hancur. 3. Harus memiliki permukaan kasar atau kasar yang dapat mengangkat najis. Tidak sah menggunakan benda semacam kaca, permukaan pipa, atau benda sejenis yang mempunyai permukaan halus. 4. Tidak boleh menggunakan benda terhormat seperti tulang, makanan, dan benda-benda yang tertulis asma Allah, nama Nabi, ayat-ayat Al-Quran, dan berbagai materi agama lainnya. Sahabat Muslim, kewajiban menggunakan 3 batu, 3 lembar tisu, dan benda padat lainnya tidak harus terdiri dari 3 buah. Bisa juga berupa batu satu, namun mempunyai 3 sudut yang masing-masing bisa digunakan. Atau satu tisu besar yang mempunyai 3 sudut. Sahabat Muslim, berikut ini di antara kesunahan-kesunahan dalam beristinja secara singkat. 1. Usahakan untuk mempersiapkan air, tisu, atau alat pembersih sejenis sebelum membuang hajat. 2. Gunakan tangan kiri untuk menghilangkan najis dan kotoran. 3. Dalam membersihkan, ulangi dengan hitungan ganjil, dan masih banyak kesunahan yang lain. Nah, sahabat Muslim, demikian tadi penjelasan tentang tata cara istinja dengan air, tisu, dan benda sejenis. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ya, itu tadi adalah materi tentang istinja. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau dubur, kalau kubul itu maksudnya apa, Pak? Kubul itu jalan depan, kalau kubul itu jalan belakang, Pak. Maksudnya gimana, Pak? Maksud ya? Balik. Yang depan. Kubul itu yang depan, Depan. dubur itu yang belakang. Oh iya, paham. Iya. Ya, makasih, Pak. Ada yang lain? Kayaknya nggak ada, udah cukup karena udah di negara kita kan termasuk air nggak terlalu susah, nah kayak gitu. Jadi nggak ada masalah kalau maksudnya ini untuk istinja. Pak, mau tanya nih, Pak. Pak Guru, Oh, iya. tanya ini berarti selama air masih ada, yang utama adalah air untuk membersihkannya, gitu kan maksudnya kan? Seperti itu. Oh, kalau yang lebih utama itu walaupun ada air, Pak, ya, itu menggunakan Tisu. tisu dulu atau batu dulu, kemudian menggunakan air lagi. Tapi kalau kebanyakan misal enggak gitu ya, Pak? suruh, karena kan cukup pakai air, Pak, nggak harus pakai batu dulu. Tapi yang lebih utama itu pakai batu dulu, kemudian baru pakai air. Oh, maksudnya Atau bukan misal- wajib ya, Pak ya? Maksudnya utamanya kan pakai tisu, baru pakai air. Tapi pakai air pun boleh. Utamanya pakai tisu dulu, seperti itu, Pak. Ya. Oh iya. Tapi kalau suruh milih salah satu, misal menggunakan air saja atau batu saja, itu lebih utama menggunakan air saja. Jadi urutannya 3 itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Cukup? Cukup. Ya, kalau dirasa sudah cukup, mari kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya Bapak mau tekankan lagi atau simpulkan dari materi yang tadi bahwa kita sebagai Muslim sudah menjadi kewajiban untuk selalu menjaga kesucian diri. Karena apa? Karena menjaga kesucian itu ada hubungannya dengan kewajiban, yaitu sholat, kemudian dan lain-lain. Sedangkan sholat dan lain-lain itu harus suci, maka dari itu mensucikan diri juga
menjadi wajib. Lah, dalam istinja itu boleh menggunakan batu, air, atau mungkin sejenis atau benda keras yang lain yang suci dan juga tidak dimuliakan. Mestinya yang tidak dimuliakan, misal roti atau misal makanan yang keras, walaupun keras tapi itu bisa dimakan, itu tidak boleh. Intinya adalah itu. Mungkin cukup dari saya. Sebelum kami tutup, mari kita tutup dengan berdoa. Al-Fatihah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai observer akan melakukan penilaian. RPP baik karena menggunakan RPP. Keterampilan membuka pelajaran baik, disertai doa. Kemudian keterampilan bertanya dan menjawab baik, ada pertanyaan dan jawaban. Kemudian keterampilan menyajikan materi baik karena sudah menggunakan media pembelajaran berupa video. Kemudian keterampilan menggunakan media pembelajaran juga sudah baik. Keterampilan menggunakan metode strategi dan pendekatan cukup baik. Kemudian keterampilan memberikan penguatan cukup karena agak terlalu singkat. Penampilan baik, keterampilan pengelolaan kelas baik, penggunaan bahasa baik, intonasi suara baik, mimik dan gerak baik, tempo baik, eye kontak baik, keterampilan menutup pembelajaran baik. Demikian dari saya observernya. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.